Pemirsa, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan peristiwa penyiraman air keras yang dialaminya tidak serta-merta mengendurkan semangatnya. Novel Baswedan juga membakar semangat penyidik KPK lainnya dan berharap peristiwa yang dialaminya tidak mematahkan langkah pemberantasan korupsi. Novel juga mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat kepada dirinya. Berikut videonya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan yang telah mendoakan, yang telah memberikan perhatian dan dukungan tentunya. Khususnya dalam hal ini adalah dari rekan pemuda Muhammadiyah dan Kokam dan tentunya rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengenai mata saya, sekarang memang sedang dalam proses penyembuhan, terutama mata kiri yang prosesnya perlu waktu dan ada perlu tahapan operasi untuk menyelesaikan agar bisa fungsi melihatnya kembali. Yang jelas saya ingin menyampaikan semangat kepada rekan-rekan semuanya bahwa saya tentunya dengan kejadian ini tidak akan mengendur atau berkurang semangat. Saya berharap dengan kejadian ini justru menambah semangat terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan hal-hal lain yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Begitu juga dengan harapan orang-orang yang telah berupaya untuk menyerang saya, untuk memendam, untuk menghentikan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia, tidak ada gunanya, dan saya tegaskan bahwa itu tidak akan bisa sebagaimana yang mereka harapkan. Ini juga sebagai penyemangat untuk kita semua, terutama anak muda, pemuda Indonesia, yang dengan begini kita berharap ke depan kita semakin kuat, semakin perhatian dengan kepentingan negara dan bangsa dan kepentingan orang banyak. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas di media sosial. Informasi dari dokter menyatakan mata kiri Novel memutih dikarenakan pertumbuhan jaringan matanya stagnan akibat siraman air keras. Rencananya Novel masih akan menjalani operasi besar pada Agustus mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, tim gabungan Polri dan KPK segera memeriksa Novel Baswedan untuk mengetahui perihal pelaku penyerangan yang diduga didalangi seorang jenderal polisi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita bergabung bersama rekan kami Julita Telambanua dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan. Julita, kapan Polri dan KPK akan mendatangi Novel untuk mendapatkan informasi siapa pelaku penyerangan air keras? Ya, Tasya, hingga saat ini polisi dan juga KPK belum memastikan kapan akan berangkat ke Singapura untuk memeriksa langsung korban penyiraman air keras, yaitu penyidik KPK Novel Baswedan, di mana Polri mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat dari dokter dari rumah sakit tempat Novel Baswedan dirawat, bagaimana kondisi Novel ini nantinya dapat fit dan juga baik untuk menjalani sejumlah serangkaian pemeriksaan dari Polri, di mana sebelumnya Novel sempat menduga bahwa penyiraman air keras terhadap dirinya ini berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah ia selidiki, dan kemudian bahkan ia menyebutkan bahwa ada jenderal polisi yang terlibat. Jadi hal inilah yang akan dikonfirmasi langsung oleh penyidik dari Polri kepada Novel Baswedan. Namun sekali lagi bahwa Polri dan juga KPK belum dapat memastikan kapan. Dan sebelumnya ada 2 kali pertemuan langsung antara KPK dengan Polri, bahwa ada tim yang akan dikirimkan ke sana, ada penyidik yang akan dikirimkan ke Singapura langsung untuk memeriksa Novel, dan dari pertemuan terakhir, pertemuan kedua antara KPK dan Polri memutuskan ataupun sepakat agar Novel Baswedan ini dapat memberikan keterangannya langsung, dan ada sejumlah penyidik yang akan datang ke Singapura, termasuk dari pihak KPK. Agus Raharjo menyebutkan bahwa pihaknya akan mendampingi Novel Baswedan dalam penyidikan langsung itu. Tasya. Ya, Julita, lalu bagaimana dengan penyelidikan kasus pasca penyebaran sketsa wajah yang diduga pelaku penyiraman?
Ya, ada sejumlah sketsa wajah pelaku yang telah dibuat oleh penyidik ataupun dari Polri, yaitu khususnya dari Polda Metro Jaya, di mana sketsa pelaku itu dibuat berdasarkan sejumlah saksi. Ada lebih dari 50 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan diantaranya merupakan tetangga Novel Baswedan yang melihat langsung pada saat itu mereka pulang dari masjid dan sempat melintas di rumah Novel Baswedan. Meskipun dalam keadaan gelap, mereka dapat melihat sedikit tidaknya wajah pelaku, dan dari keterangan tetangga Novel Baswedan tersebutlah polisi kemudian membuat sketsa. Namun hingga saat ini, pada hari ini sudah memasuki 100 hari kejadian penyiraman terhadap penyidik Novel Baswedan, namun belum ada perkembangan yang signifikan yang menunjukkan bahwa ada tersangka, karena sebelumnya kita tahu sempat ada orang yang diduga melakukan hal tersebut kemudian dilepaskan karena memiliki alibi ataupun tidak memiliki motif yang kuat untuk melakukan penyiraman tersebut. Dan hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan dan juga masih memeriksa sejumlah pihak, termasuk juga CCTV dan juga barang bukti lainnya, termasuk juga cangkir yang merupakan wadah dari air keras yang disiramkan kepada Novel Baswedan. Tasya. Baik, Julita, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, demikian tadi laporan Julita Telambanua dan juru kamera Rio Cornelianto dari Gedung Mabes Polri, Jakarta. Pimpinan KPK mendatangi Mabes Polri membahas kerjasama sejumlah hal. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah terkait penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Usai pertemuan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan polisi akan mengirim penyidik ke Singapura untuk meminta keterangan lanjutan kepada korban. Nantinya, tim Polri juga akan didampingi oleh tim penyidik KPK. Polri dan KPK sepakat melakukan penyelidikan bersama kasus itu. Menurut Tito, selain telah mendapatkan sketsa wajah terduga penyiraman air keras terhadap Novel, pihaknya juga telah mendapat keterangan dari seorang saksi melihat para pelaku 1 menit sebelum kejadian. Polisi masih terus berupaya menuntaskan penyidikan kasus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, jadi pada siang hari ini tadi sudah kita sampaikan bahwa nanti ada pemeriksaan tambahan untuk saudara Novel Baswedan. Nanti dari Bapak Ketua mungkin atau salah satu nanti akan ada yang mendampingi tim kita dari Polri. Kemudian kedua, tadi sudah membicarakan juga tim teknis lapangan dari KPK yang sudah dibentuk nanti bergabung dengan tim dari Polri. Kita nanti mungkin salah satu target kita nggak akan sampaikan semua ya. Itu misalnya kita sudah mendapatkan saksi yang melihat orang beberapa menit sebelum kejadian di situ yang mencurigakan naik sepeda motor berdua. Kita sudah membuat sketsa wajahnya. Nah, kita akan mencari orang ini yang ada di sketsa wajah ini. Saya pikir itu. Selain bertemu pimpinan Polri yang salah satu agendanya membahas kasus penyelidikan kasus Novel Baswedan, pimpinan KPK juga bertemu Jaksa Agung hari ini. Kita bergabung bersama Yana Ramadina langsung dari Gedung KPK Jakarta. Yana, apa misi utama kunjungan pimpinan KPK ke Mabes Polri maupun ke Kejaksaan Agung? Ya Doni, memang pada hari ini sejumlah pimpinan KPK mengunjungi Mabes Polri dan juga Kejaksaan Agung. Tentunya kunjungan ini masih berkaitan dengan momen Lebaran, yakni untuk menjalin silaturahmi antar pimpinan KPK dan juga jajaran di Mabes Polri maupun juga di Kejaksaan Agung. Namun tidak hanya kunjungan terkait dengan Lebaran dan silaturahmi saja, dari KPK sendiri juga menyatakan bahwa kunjungan ini juga untuk membahas sejumlah isu terkait dengan penindakan ataupun juga penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Terutama juga salah satu yang disorotin adalah tentang teror kasus terhadap penyidik KPK yakni Novel Baswedan. Di Mabes Polri sendiri tadi sejumlah pimpinan KPK ini ditemui langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan juga Kapolri menyatakan bahwa dengan kunjungan KPK ini nantinya dari Kapolri sendiri akan bekerja sama maupun juga bersama-sama untuk terus mengusut tuntas kasus teror Novel Baswedan ini. Dari KPK nantinya akan bersama-sama menyatukan penyidik KPK maupun juga dari penyidik Polri dan juga akan
mengirimkan tim penyidik gabungan ini ke Singapura untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan. Dan juga tentunya dari kunjungannya dari pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung ini juga ditemui oleh Jaksa Agung M. Prasetyo dan juga jajarannya terkait juga penanganan tindak pidana korupsi, Doni. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan KPK sendiri terkait dengan proses penyidikan kasus Novel Baswedan yang sampai kini sepertinya belum ada titik terang? Ya Doni, memang hingga saat ini kami masih terus menunggu juga tanggapan secara resmi dari KPK terkait dengan kunjungannya ke Mabes Polri dan juga Kejaksaan Agung pada hari ini. Namun memang bila kita melihat ke belakang kasus dari teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan ini sudah terjadi sejak bulan April lalu, sehingga memang hingga berjalan 3 bulan ini nampaknya juga memang belum ada perkembangan lebih lanjut, dikarenakan juga sulitnya untuk mencari pelaku atau terduga pelaku yang juga hingga saat ini dari Polri sendiri baru mendapatkan atau membuat 3 sketsa wajah terduga pelaku yang memang 3 sketsa wajah ini dibuat berdasarkan saksi, 3 orang saksi yang melihat secara langsung di tempat kejadian pada saat penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Dan selanjutnya terkait dengan pernyataan-pernyataan Novel Baswedan terkait dengan terduga pelaku siapakah ini maupun adakah oknum-oknum di belakang ini, tentunya hal ini yang masih terus diusut KPK dan juga dari pihak Polri sendiri, sehingga dalam kunjungannya ke Mabes Polri dan juga Kejaksaan Agung ini juga menjadi sorotan bagi KPK dan juga pihak kepolisian untuk terus mengusut. Dan sementara untuk kondisi dari Novel Baswedan sendiri hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit di Singapura untuk menjalani perawatan intensif maupun juga sejumlah operasi-operasi besar yang memang ini dikarenakan juga alternatif bagi kesembuhan Novel, dikarenakan juga hingga saat ini kondisi Novel sendiri pada mata kirinya masih mengalami kerusakan kornea dan juga pada bagian mata putihnya ini dikatakan oleh dokter dari Singapura bahwa tidak dapat berkembang kembali, sehingga juga dari kesehatan Novel ini kemudian yang cukup menyulitkan dari penyidik juga untuk membuat ataupun memeriksa kembali secara tambahan terhadap korban yakni penyidik KPK Novel Baswedan, Doni. Yana, apa komitmen pimpinan Polri terhadap target penyelesaian kasus Novel Baswedan? Ya, Doni, dari kunjungan tadi memang Kapolri sendiri menyatakan bahwa dengan membentuk tim gabungan ini yakni dari tim Polri maupun juga dari tim KPK akan secara bersama-sama mengusut tuntas teror Novel Baswedan yang mungkin memang selama 3 bulan ini belum ada perkembangan apapun. Bahkan sudah ada beberapa juga nama yang ditahan namun juga dilepaskan kembali karena memang buktinya tidak kuat untuk menjadi terduga pelaku dari penyiraman air keras oleh Novel Baswedan. Namun dengan pernyataan Kapolri tadi memang secara tegas menyatakan bahwa akan siap tuntas mengusut kasus ini, walaupun juga kita tahu bahwa pada kemarin juga Novel menyatakan bahwa ada terduga pelaku yang disebut-sebut adalah sebagai bagian dari pejabat kepolisian. Namun dari Kapolri sendiri menegaskan bahwa akan membentuk tim ini dan juga mengusut tuntas kasus ini terkait dengan teror kepada penyidik KPK Novel Baswedan ini, Doni. Baik, terima kasih Yana. Pemirsa, demikian laporan reporter Yana Ramadina dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, kami akan menghubungi pengamat penerbangan Gary Sujatman saat ini melalui sambungan telepon. Pak Gary, selamat sore. Selamat sore. Pak Gary, kita mendapat informasi tadi terjadi insiden kecil di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan kebakaran atau pesawat China Airlines mengeluarkan asap. Walaupun belum bisa dipastikan apa penyebab kebakaran terjadi atau mengeluarkan asap itu, bagaimana dampaknya terhadap penerbangan sebuah pesawat atau maskapai, Pak Gary? Oke, ini saya dapat informasinya tadi siang. Kemungkinan besar itu adalah bukan kebakaran di pesawat, tetapi ada yang diistilahkannya itu hot start. Jadi ada ketika itu generator di ekor pesawat sedang dinyalakan, itu ada oli yang bocor sebentar, itu mengeluarkan asap yang banyak sekali. Dan itu ya tidak jarang, tapi maksudnya ya sudah pernah beberapa kali dan itu tidak bermasalah selama tidak menjadi api dan menyebar kemana-mana, itu tidak masalah.
Ya, kalau misalnya ada kebocoran oli pada generator, apakah bisa berdampak kepada misalnya mesin atau terkait dengan kondisi pesawat secara keseluruhan? Kalau dia tidak menjadi api kebakaran itu nggak masalah. Jadi itu tinggal dimatiin aja, bisa di-drain, dikuras, dan itu terbang lagi itu nggak masalah. Ya. Pak Geri, saya jarang sekali menemukan kasus seperti ini terjadi, khususnya untuk maskapai penerbangan lintas bangsa. Nah, apakah kalau terjadi kasus-kasus seperti ini, ada prosedur tetap untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap penumpang atau kondisi pesawat itu sendiri? Kembali lagi, ini di pesawat tidak masuk sebagai kategori emergency. Jadi tidak butuh ada penanganan khusus. Cuman memang begitu ada indikasinya, yaitu lebih cepat dimatikan. Tapi di luar itu tidak ada prosedur khusus. Ini saya lihat sudah terjadi di beberapa kali, dan itu tinggal diinspeksi secara cepat. Ada masalah, apakah ada indikasi yang tidak abnormal setelah kejadian. Kalau tidak, ya itu bisa langsung terbang. Jadi kalau pas kejadian mungkin ya ada baiknya kalau proses boarding dihentikan dulu, atau tapi itu cuma berapa menit, itu tidak lama banget. Iya. Pak Geri, insiden ini apakah sangat erat kaitannya dengan perawatan pesawat yang dilakukan oleh masing-masing maskapai? Bisa ya, bisa enggak. Kalau misalnya maskapai itu sering kejadian seperti ini, ya itu indikasi bahwa ada masalah di perawatannya. Tapi kalau hanya kasus-kasus yang ibaratnya tidak ada patternnya, itu biasanya itu cuma ya memang karena faktor teknis saja, bahwa memang barang-barang itu akan mengalami aus dan kelainan-kelainan yang nggak parah, tapi mungkin secara visual efeknya bisa cukup bikin kaget gitu. Ya, ada beberapa informasi yang sebelumnya sempat mengemuka di tanah air juga terkait dengan kondisi penerbangan tanah air. Ada kondisi di mana maskapai harus melakukan kanibalisasi onderdil pesawat terbang misalnya. Bagaimana dengan China Airlines sendiri? Apakah Anda melihat ada kemungkinan terjadi seperti itu juga? China Airlines dulu iya punya masalah seperti itu. Cuman kira-kira 20 tahun lalu mereka sering sekali ada kecelakaan, kejadian ini Indonesia dan lain. Tetapi ya mereka sudah membenahkan diri dan sudah tidak lagi menjadi masalah. Ya. Kejadian seperti hari ini itu dari waktu ke waktu memang terjadi di maskapai manapun gitu. Jadi tidak hanya China Airlines, tapi juga airline di Eropa, di Amerika pun juga sudah kejadian dari waktu ke waktu. Ya, Pak Geri, sampai berita ini kami turunkan atau sampai kami menghubungi Anda, memang China Airlines atau maskapai yang dikabarkan mengeluarkan asap tadi memang sudah kembali diizinkan terbang meninggalkan landasan Soekarno-Hatta dan tidak ada masalah berarti. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah akibat kondisi pesawat mengeluarkan asap tadi bisa berdampak untuk misalnya penerbangan jarak jauh atau dengan jangka waktu di atas 5-6 jam begitu? Selama itu hanya oli yang masuk di ruang pembakaran generatornya sejenak, itu tidak akan berdampak. Tapi kalau jadi mereka setelah kejadian tentu mereka cek ada diagnostiknya. Selama diagnostiknya tidak bermasalah, itu tidak ada dampaknya. Kalau misalnya pas diagnostiknya ada masalah, ya mereka pasti tidak akan langsung terbang, itu diperbaiki dulu. Ya. Apakah kejadian seperti misalnya oli bocor itu bisa juga terjadi pada bidang lain yang menyangkut misalnya mesin atau yang dampaknya bisa membahayakan pada keselamatan penerbangan itu sendiri? Oke, kembali lagi. Kalau oli bocor terus-menerus, iya itu berbahaya. Ya. Karena itu menjadi, karena itu api ya. Tapi mesin turbin ini kan beda dengan mesin piston yang bisa di mobil. Mesin turbin itu olinya itu memang bisa masuk ke ruang pembakaran. Itu kan di sela-sela antara setiap tahap disk turbin dan kompresornya. Nah, kalau selagi mati, memang kalau pendinginannya tidak merata, itu akan